Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak, Ibu, guru semuanya. Berikut adalah paparan ruang kolaborasi dari kelompok efisien CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan. Kali ini kita akan mengangkat judul tentang visi pernyataan prakarsa perubahan dan tahapan Bagja. Bersama dengan fasilitator kami, Bapak Musin, SSMPD, dan Bapak pengajar praktik kami adalah Bapak Widodo, STMT. Berikut adalah paparan dari hasil ruang kolaborasi kelompok F. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok efisien. Yang pertama adalah Ibu Eka Astiani dari SD 017 Balikpapan Utara. Lalu ada Ibu Vini Nursanti dari SMP 3 Balikpapan. Berikutnya Ibu Siti Aisyah berasal dari SDN 017 Balikpapan Barat. Ada Ibu Isma Hayati dari SMP 15 Balikpapan. Dan saya sendiri dengan Ibu Dian Eka Pratiwi dari SMA Negeri 9 Balikpapan. Pertama, berangkat dari visi setiap anggota kelompok efisien. Visi dari Ibu Eka Astiani adalah membangun generasi emas bangsa melalui pendidikan yang berpusat pada murid, berkarakter, dan berwawasan global. Berikutnya, visi dari Ibu Vini, terwujudnya murid yang religius, berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berwawasan global. Berikut visi dari Ibu Siti Aisyah, terwujudnya murid yang religius, mandiri, kolaboratif, inovasi, dan berwawasan global. Ibu Isma Hayati memaparkan visinya adalah terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, berkarakter, dan berprestasi. Dan visi dari Ibu Dian Eka adalah terwujudnya murid yang beriman, berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi, berbasis lingkungan, teknologi, dan berwawasan global. Dari visi misi kelompok kami, maka kami sepakat untuk membentuk suatu visi yang berangkat dari visi masing-masing anggota kelompok efisien. Visi yang kami sepakati adalah terwujudnya generasi emas bangsa berkarakter profil pelajar Pancasila. Dengan kalimat prakarsa perubahan yang kami bentuk adalah meningkatkan kualitas pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Profil pelajar Pancasila dalam pendidikan di Indonesia dijabarkan untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia diharapkan adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, mampu memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang dikembangkan adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Perwujudannya adalah sikap dan perilaku religius dan taat beragama, merawat dan menghargai diri sendiri, saling toleransi dan peduli kepada sesama manusia, cinta lingkungan, dan taat pada aturan dan hukum negara. Untuk dimensi mandiri, karakter yang diharapkan yang dimiliki oleh pelajar adalah pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci yang dikembangkan dalam kemandirian adalah tumbuhnya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta kemampuan untuk regulasi diri. Untuk pelajar yang mandiri, hal ini bisa diwujudkan atau terlihat dalam bentuk kemampuan murid dalam merefleksikan kekuatan dan kelemahannya dalam pembelajaran, lalu menjadi hal-hal yang baik untuk dirinya kembangkan,
memilih strategi dalam merancang masa depan, dan melewati tantangan. Untuk dimensi bergotong royong, pelajar Indonesia diharapkan memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan menjadi ringan dan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat diwujudkan di dalam kelas dengan cara berkolaborasi dalam proses pembelajaran, belajar dalam kelompok-kelompok kecil, saling bekerja sama, dan tidak menyerah. Dimensi berikutnya adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia diharapkan mampu untuk mempertahankan budaya luhur dan identitasnya, tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Untuk kegiatan di sekolah dapat kita wujudkan dengan cara membuat kelas dan kelompok yang heterogen, mempelajari dalam kegiatan P5 yang berhubungan dengan keanekaragaman budaya, melakukan kunjungan ke komunitas budaya, melakukan pagelaran seni budaya, bazar budaya, atau kegiatan lainnya. Dimensi berikutnya adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, dapat membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Dimensi terakhir adalah kreatif. Pelajar kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu baik dalam suatu karya atau tindakan yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kreatif tersendiri terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal, tindakan yang orisinal, serta mampu mempunyai keluasan berpikir dan dalam mencari alternatif pemecahan permasalahan. Baiklah, berikut kami akan memaparkan Bagja dengan praksa perubahan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Pada huruf B, yaitu dalam Bagja, yaitu buat pertanyaan utama, kami membuat sebuah pertanyaan, yaitu apa yang harus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Berikut adalah upaya tindakan atau penyelidikan yang kami susun yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang kami ajukan tadi. Pertama, 1. Membuat perencanaan jangka panjang melalui visi dan misi sekolah. 2. Melaksanakan visi dan misi sekolah dengan baik dan maksimal. 3. Meningkatkan tata tertib dan kedisiplinan sekolah. 4. Menata ekosistem sekolah. 5. Menambah fasilitas belajar. 6. Mengaktifkan berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler yang diperlukan siswa. 7. Membuat seragam sekolah dengan ciri khas tersendiri. Dan 8. Membuat kantin sehat. Untuk huruf A dalam Bagja, A. Ambil pelajaran. Kami merancang pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah tenaga pengajar di sekolah saya sudah profesional dan berkualitas? 2. Apakah fasilitas sekolah sudah lengkap? 3. Bagaimana mempertahankan akreditasi agar tetap A? 4. Apakah semua kegiatan ekstrakurikuler bisa berjalan lancar? Dan 5, apakah kolaborasi dengan lain pihak bisa dilaksanakan? Berikut adalah tindakan dan penyelidikan yang kami lakukan. Pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah
dan pemangku kebijakan. Kedua, berdiskusi dengan rekan-rekan guru sejawat dan senior. Ketiga, merefleksikan prestasi-prestasi yang pernah diraih di sekolah. Keempat, bercermin dari sekolah-sekolah lain yang sudah maju. Kelima, mencari peluang yang bisa dijadikan pedoman untuk menjadikan sekolah menjadi bermutu dan berkualitas. Keenam, mencari peluang kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan program sekolah. J. Gali mimpi. Kami merancang pertanyaan berkaitan dengan gali mimpi untuk prakarsa perubahan kami. Pertama, kegiatan sehari-hari apa yang dilakukan di sekolah untuk menjaga kualitas pembelajaran tetap berpihak pada murid? Kedua, bagaimana perasaan kami ketika kami bisa menjadikan sekolah yang berkualitas dalam pembelajaran? Ketiga, kontribusi seperti apa yang bisa kami berikan ketika mimpi menjadi sekolah yang menyenangkan dan berkualitas dalam proses pembelajaran telah terwujud. Keempat, pengabdian seperti apa yang bisa kami berikan bagi sekolah ketika kami sudah berhasil menjadikan sekolah sesuai dengan yang kami inginkan. Dan kelima, pembelajaran inovatif dan kreatif seperti apa yang akan kami rancang. Berikut adalah tindakan dan penyelidikan yang kami upayakan. Pertama, menyusun program-program penunjang untuk menjadikan sekolah yang menyenangkan dan berkualitas. Kedua, membekali diri sendiri dan rekan sejawat dengan wawasan, informasi, pengetahuan, keahlian yang dibutuhkan. Ketiga, mengamati, meniru, dan memodifikasi program dan kegiatan pembelajaran dari sekolah lain yang berkualitas. Keempat, melakukan berbagi praktik baik di dalam kombel sekolah mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid dan berbasis teknologi. Dan kelima, bekerja sama dengan pihak lain dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran murid untuk kreatif dan inovatif. C. Jabarkan rencana. Berikut adalah pertanyaan yang kami susun. Pertama, langkah awal apa yang harus kami lakukan untuk menjadikan sekolah kami adalah sekolah yang pembelajarannya menyenangkan dan berkualitas serta berpihak pada murid. Kedua, berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk mewujudkan rencana tersebut? Pertama, tindakan yang akan kami lakukan adalah menjadi guru yang berprestasi, pastinya kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Kedua, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mengembangkan diri secara akademis, karir, dan organisasi. Keempat, berkolaborasi dengan semua elemen yang ada di sekolah. Kelima, mensosialisasikan kegiatan sekolah secara berkala melalui humas sekolah dan sosial media lainnya. Keenam, menjalin kerjasama dengan komite sekolah dan orang tua wali siswa dengan pola segitiga sama sisi. Dan waktu yang dilaksanakan, kita mempunyai waktu. Tahapan pertama adalah 1 tahun dengan evaluasi dan refleksi berkala yang dilakukan setiap triwulan. A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang kami susun. 1. Siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan mimpi kami tersebut? Kedua, kapan usaha untuk memulai mimpi tersebut bisa kami mulai? Dan ketiga, bagaimana cara untuk mendapatkan informasi mengenai kiat-kiat sukses mewujudkan sekolah yang melakukan pembelajaran menyenangkan dan berpihak pada murid? Tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Mendapatkan dukungan dan ekosistem sekolah, semua elemen sekolah. Kedua, segera memulai dengan memperbaiki hal-hal kecil terlebih dahulu dan dimulai dari sekarang secara bertahap dan berkesinambungan. Ketiga, memperbaiki sistem pembelajaran dan ekosistem sekolah yang sehat. Keempat, melakukan studi tiru ke sekolah-sekolah yang telah melakukan pembelajaran berkualitas
di wilayah sekitar sekolah atau wilayah terdekat. Kelima, melakukan kerjasama dengan PTN dan lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas belajar murid. Dan terakhir, menonton YouTube, belajar dari PMM, atau mengikuti webinar IKM untuk mempelajari kiat-kiat menjadikan sekolah sebagai sekolah yang berpihak pada murid dengan pembelajaran yang menyenangkan. Demikian paparan dari kelompok efisien. Semoga ini memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.